Guys, welcome back to Patio. Gue Charles, di sebelah gue ada Felis. So hari ini kita di obrolan cowok kita mau ngomongin soal pandangan kita dengan kata-kata yang kita sering pakai, yaitu gentleman. Nah, kita ingin ngobrolin nih gentleman menurut versi kita nih kayak gimana nih. So, Liz, gimana nih menurut kata gentleman ini? Menurut lu gentleman itu apa? Atau kayak gimana? Gue sebenarnya nggak terlalu ngerti sih, karena menurut gue kita dicap gentleman itu dicapnya itu sama orang lain sih. Bukan, kita nggak mungkin dong kita bilang gue tuh gentleman tuh orangnya, nggak mungkin lah. Tapi bisa nggak lu kadang ngomong kayak menurut gue tindakan gue ini udah gentleman? Nggak, gue ngeras. Menurut gue kita nggak bisa melabel tindakan kita itu gentleman, karena kayak gini, kita ngomongin orang gentleman itu kan udah positif tuh istilahnya. Berarti kan kalau misalnya kita ngomong tindakan kita gentleman, kita sendiri tuh kayak ya udah, berarti gue nge-praise diri gue sendiri gitu loh. Berarti kan jadi kayak gimana gitu, yang gue rasa ya. Oke. Jadi menurut lu gini, kan tadi kata lu label yang diberikan oleh orang lain terhadap lu nih. Kebanyakan sih, menurut gue sih kayak gitu sih. Oke, jadi menurut lu mereka labelin lu dengan kata gentleman, pasti ada sebabnya dong. Gak mungkin mereka labelin tanpa ada sebab. Iya. Menurut lu sebabnya itu gimana baru mereka labelin lu itu sebagai gentleman? Kebanyakan tuh yang labelin tuh cewek kan pasti. Ya pasti, jarang sih cowok labelin cowok gentleman. Gue nggak tahu juga sih, cuman menurut lu deh apa? Ya apa ya, kayak balik lagi, menurut gue tuh gentleman tuh yang cuman cara kita how to act to people gitu loh. Kalau menurut gue sih, gue act like I want to be treated gitu loh. Gue misalnya gue act lo gitu. Ya gue pengen nge-treatnya, misalnya gue act-nya baik gitu loh. Ya gue pengen di-treat baik juga sama lo gitu loh sebenarnya. Nah, tapi ya gue nggak ngarep lo treat baik, cuman asumsi gue kalau gue treat baik ya. Apakah itu disebut gentleman? Nggak tahu juga sih. Mungkin itu how to act aja sih menurut gue. Kebanyakan soal gentleman itu kayaknya itu di label, karena udah di labelin sama, biasanya tuh kita ke pasangan atau misalnya ke lawan jenis yang dibilang gentleman gitu loh. Menurut gue. Kayak misalnya mungkin nganterin cewek pulang gitu loh. Kalau udah malam atau apa gitu. Itu bukan gentleman. Ya misalnya kalau misalnya dia nggak ada yang nganterin, nggak ada apa. Oke. Ya maksudnya mungkin itu bisa disebut sebagai act of gentleman gitu. Tapi kalau menurut gue ya kasihan aja, ya udah gue anterin pulang gitu. Jadi bukan karena masalah lu pengen dianggap gentleman bagi dia. Enggak. Ya gini deh, misalnya kayak misalnya kita keluar bareng nih banyak. Terus kita bawa mobil. Gue bawa mobil misalnya. Ya kalau misalnya temen cewek gue yang nggak ada kendaraan, harus naik Grab kayak gitu, ya daripada dia kayak gitu mending gue anterin pulang aja. Ya. Karena kan ya satu safety, kedua juga kalau misalnya kita tahu dia nyampe pulang selamat, ya kita enak juga kan gitu sebagai teman gitu. Kalau gue kan maksudnya menggoda kan? Enggak lah. Mana tahu ada udang di balik bakwan. Enggak. Ya mungkin ada yang berpikir seperti itu sih, tapi ya menurut gue enggak sih. Kalau yang gue yang selama ini gue lakuin ya yang gue anggap seperti itu. Berarti gimana? Lebih ke lu siap berkorban terhadap seseorang, nggak sih? Kalau contoh kasusnya kayak gitu sih nggak berkorban sih. Lu berkorban waktu lo? Ya, enggak lah, nggak sampai segitunya. Nggak sampai ya? Enggak lah, menurut gue nggak sampai segitunya sih. Kayak simple aja sih soalnya. Kayak misalnya mungkin yang paling standar nih, kebanyakan orang ngomongin buka pintu, tahanin pintu untuk cewek gitu. Apa yang kita korbanin? Tapi itu bukan gentleman sih. Ada yang bilang kayak gitu. Itu lebih ke sok romantis menurut gue. Karena masa untuk buka pintu aja perlu sampai segitunya. Tapi gue unconscious kayak gitu loh. Gue nggak kayak kalau misalnya ada cewek teman gue yang jalan depan, kalau misalnya dia lagi buka pintu gue tahanin gitu. Nggak apa ya? Nggak sadar aja. Oke.
Enggak sih, kalau menurut gua hal-hal yang kayak gitu malah bukan soal gentleman. Itu kayak autopilot sih. Enggak gentleman sih. Misalnya, kan gue nggak tahu juga itu dianggap apa. Soalnya kalau gue ya udah kayak autopilot aja, kayak misalnya ada yang jalan depan gue, cewek ya gue tahanin aja gitu pindahnya. Oke. Misalnya. Ya sih saya gue nggak tahu apa yang disebut gentleman itu kayak gimana, nggak tahu. Karena pandangan gue sama soal gentleman agak beda sih. Nah coba yang gimana? Kalau gue itu pandangnya lebih ke gini. Saat lu bisa bertanggung jawab, itu menurut gue gentleman. Saat lu melakukan sesuatu, lu bertanggung jawab, gak lari dari masalah. Nah itu juga, tapi kan Gak itu udah childish. contoh kasus yang besar gak sih? Ya. Kita udah ngomongin udah masalah gitu. Oke, yang kedua itu kayak gini. Kita menghargai orang lain. Bagaimana kita menghargai? Contohnya gini. Lu gimana ya? Ini kalau kebiasaan gue ya. Sampai saat kita ngobrol nih, bahkan sama pasangan gue sendiri, gue selalu kadang masih minta izin untuk menyentuh apa? Menyentuh tangannya atau menyentuh rambutnya. Karena gue anggap gini, kalau gue menyentuh dia tapi dia rasa gak nyaman, menurut gue agak ada rasa sedikit bersalah sih. Menurut gue meminta izin itu tidak ada salahnya, walaupun sometimes sebagai cewek karena ya ngapain meminta izin juga, gue udah pacar lu ngapain gitu. Tapi Ya. kebiasaan juga. Ya itu pasti sih. Masalah gue lebih menurut gue gentleman itu lebih ke gimana kita menghargai orang lain, termasuk pasangan kita cewek atau teman-teman kita. Mungkin kali ya. Ya. Kalau ini dalam konteksnya udah pacaran kan. Ini pacaran. Ya. Mungkin bisa seperti itu sih. Ya menurut gue mungkin itu juga bisa termasuk gentleman sih. Tapi gue nggak tahu juga nih konsep gentleman itu kayak sebenarnya kan kata-kata gentleman juga itu dipakai dari cowok untuk kayak misalnya nih tahun-tahun 1800 misalnya lagi rapat. Gentleman, ya kita ngomongin gentleman tuh Ladies and gentlemen. ladies and gentlemen kayak gitu kayak nggak tahu sekarang di labelnya kenapa kayak gitu. Ya menurut gua aneh aja sih. Atau gentle kadang orang menganggap malah lebih ke keberanian. Masalahnya kalau keberanian aja kan belum tentu gentle. Ada yang pokoknya hajar dulu, mikir belakangan. Maksudnya gimana? Ada orang menganggap berani. Gentleman tuh berani gitu. Ada orang menganggap gitu. Gue juga nggak tahu sih. Ini kita harus ya apa ya? Ngediksi bahasa itu sendiri sih. Gentleman itu seperti apa gitu? Apa itu sebenarnya gentleman gitu? Atau Mungkin menurut kamus Inggris berbeda kali dengan definisi yang kita maksud. mungkin juga. Ya kan? Atau mungkin lebih ke sebenarnya karena saat kita dilabelin gentle atau enggak itu lebih ke tindakan kita sih. Coba gimana tindakan kita? Gue coba bisa. Ya, tindakan kita gimana ya? Memang soal tindakan, masalahnya tindakan yang kayak gimana? Apakah ada? Oke. Secara dictionary Oxford nih, it's chivalrous, courteous, and honorable man. Honorable. Gimana itu? Ya terhormat gitu loh. Terhormatnya gimana? Ya nggak dijelasin, cuman ini kan ditranslate doang. A polite formal way is referring to a man. 10 qualities that makes you a fierce gentleman. Weh. Ada deh di website. Ya nggak tahu website apa. Yang pertama tuh takes care of his physical appearance and style. Itu bukan Nggak tunggu ini baru yang pertama. Oke. Yang kedua considerate. considerate. Nah, Oke. yang ketiga chivalrous. Chivalrous itu apa? Ada respect, adoration, cherish, amusement. Oke. Ya, cara dia nge-approach perempuan kayak gitu. Terus understand that his life is about service to others, not serving himself. Ya aneh sih. Agak aneh. Oh, maksudnya dia polite gitu. Polite and considerate. Ya, oke. Baru ada yang he has done and is doing his work.
He's in demand. Indie man. Jadi kalau misalnya lo minta sesuatu sama dia tuh bisa selesaiin gitu loh. Oke. He has a backbone. Ya semua orang ada backbone sih. Iya. Nggak, maksudnya dia ada Tanggung jawabnya. ya. Has success and follow his inner wisdom. Okay, follow his own passion wherever they may lead, and he's a fierce warrior. Okay, that's weird. Tapi ya udahlah. Ya ini dari website apa ya tadi? Medium.com itu. Oh, Medium bagus websitenya. Nah, kalau kita lihat dari website yang tadi kita lihat, kayaknya juga gak ada satu indikasi yang jelas juga. Lebih ke gimana kita men-treat orang lain, kita menghargai orang lain, kita punya sisi tanggung jawab, baru kita bisa disebut gentle. Atau sebenarnya kita itu hanya sebuah penghargaan gak sih, kata-kata penghargaan? Itu gue setuju tuh. Jadi kayak kita rasa, oh dia udah lakuin gentle, maka kita, wah lu gentle banget nih. Pujian, sebuah pujian. Iya. Gentleman nih orang. Tapi itu hanya berlaku ya udah pada saat itu doang. Nggak bisa melabel. Menurut gua sih kita nggak bisa melabel. Oh dia itu gentleman banget loh. Tapi temen-temen gue bisa loh. Dulu kayak ya mungkin lah. Gue nggak mau sebut nama sih, cuman ya ada lah temen gue kayak ya si ini tuh orangnya gentleman kok. Sini orang gentleman kok. Sini orang gentleman kok gitu. Perlu di-determine dulu gentleman di menurut dia itu apa dulu? Ya mungkin menurut dia kan ini kan lawan jenis kan. Mungkin how to treat woman kali. Dia menganggapnya itu teman gue ini jago untuk nge-treat woman gitu. Lebih ke playboy nggak sih atau fuckboy? Ya ada katanya playboy sih cuman ya. Tapi mungkin itu definisi yang kalau misalnya kita ngomong dari lawan jenis kali ya. Mereka menganggapnya cara mereka nge-treat perempuan itu kayak gimana gitu. Nggak tahu sih kalau menurut gue aneh, bukan aneh ya, cuman absurd sih kalau misalnya kita mau bilang. Ya cukup absurd juga karena kan misalnya lu determine sesederhana itu kan. Karena menurut gue ya cara bener sih secara website tadi juga menurut gue ya secara kita bukan disebut gentleman tapi ya memang cara hidup kita tuh ya mau digimanain. Kalau memang kita mau nge-treat manusia lain treat seperti yang dibilang gentleman ya mungkin that's the way of your life gitu loh. Mungkin ya ada juga yang nggak nge-treat seperti itu. Ya iya. Tapi menurut gua aneh sih kata gentleman. Bukan aneh katanya, cuman mungkin lebih ke definisinya tuh masih abu-abu. Iya benar. Definisinya sangat abu-abu sih. Karena kadang tuh kita juga nggak mau. Lu seneng dong misalnya ada orang yang sebut lu gentleman gitu misalnya. Pasti senang. Cuman cowok pasti senang. Iya kan? Disebut gentleman. Tapi apa gitu loh yang bisa membuat indikasi lu tuh sebagai gentleman gitu loh. Nggak tahu juga sih pastinya gimana ya. Misalnya lu dengan lu jadi gentleman, lu jadi playboy misalnya. Ya kalau semua playboy gentleman gawat juga loh. Tapi kan memang salah satunya mereka punya karisma seperti itu misalnya. Gentleman sama karisma gimana? Karisma juga nih. Gue nggak tahu sih kalau soal karisma. Berkarisma punya sebuah apa namanya? Kan kayak ada misalnya nih orang ngomong, itu orangnya karismatik tuh. Gue juga nggak kayak cara lu ngedetermine dia karismatik tuh gimana sih? Lu bisa bilang dia tuh berkarisma tuh gimana sih? Nah itu gue juga nggak ngerti loh. Nah orang bilangnya gini, orang yang berkarisma itu adalah orang yang percaya diri gimana. Gini, ada percaya dirinya, ada sebuah life standarnya yang kuat. Maksudnya dia punya pandangan yang kuat terhadap sesuatu, dan dia teguh terhadap hal itu, sehingga dia itu appearance-nya itu juga nampak kayak gitu. Percaya diri ya. Ya. Tapi, identik karisma itu lebih ke orang-orang yang cenderung jauh lebih rapi sih biasanya. Iya kan? Maksudnya gue tuh. Tapi kalau ke orang-orang yang kita bilang yang funky, yang reggae, yang indie, kita nggak sebut mereka karismatik.
bukan itu, mungkin orang-orang yang tidak terlalu memikirkan appearance atau style gitu misalnya. Jarang disebut karisma, memiliki karisma yang bagus. Jadi ya kalau karismatik itu harus pakai suit Atau enggak rapi. suit and tie, Iya. rapi gitu. Ya gitu. I don't know. Soalnya gini, ya kalau misalnya kita main The Sims lah ya, untuk naikin karisma kan kita harus lu nggak pernah main ya? Enggak. Lu cerita aja. Jadi itu kita mau naikin skill karisma tuh kita harus di mirror practice speech. Practice space. Mungkin menurut gue itu juga salah satu value sih, dimana pada saat cara ngomong lo itu nggak terbata-bata dan selalu jelas, mungkin itu juga bisa berkarisma. Let's say kita bandingin Obama and Trump. Dude, come on, Obama and Trump. Lu bisa bilang lah siapa yang lebih berkarisma gitu. Benar. Itu udah jelas gitu. Dari cara bicara, intonasi berbicara. Let's say Nelson Mandela, Malcolm X. Itu kan mereka orang-orang yang sangat berkarisma Benar. di bidangnya ya. Iya. Di politik gitu loh. Mereka tuh orang yang berkarisma banget gitu loh. Nah, di sana kata percaya dirinya atau mereka cukup percaya diri sih. Oh ya, iya kalau enggak gimana jadi presiden Pak? Iya sih. Mungkin lebih ke ini menurut gue ya. How to appear maksudnya how to be ya gimana kita caranya untuk kelihatan percaya diri aja sih. Menunjukin sisi cowoknya gitu. Cewek juga percaya diri kok. Kenapa? Iya. Ya, ini jangan seksis lah kita ngomongnya ya cowok cewek lah ini. Gentle. Cowok Karisma itu cowok cewek sih menurut gue. Kalau cowok itu disebut karisma. Kalau cewek itu disebut anggun. Ini definisi yang cukup gitu juga ya. Iya. Cowok juga bisa anggun gak sih? Bisa sih. Tapi nanti konotasinya malah ke sana. Ya oke lah itu jangan kita bahas lah ya. Lu ngerti lah. Tapi oke, balik ke karisma gitu loh. Let's say orang yang menata diri selalu rapi, karisma yang kebentuk kayak gimana? Menurut gue orang yang seperti itu tuh mereka percaya diri ke appearance mereka. Mereka percaya diri mereka tuh ya bisa dibilang bagus lah, appearance-nya bagus gitu, mukanya bagus, badannya bagus atau apapun gitu. Kalau yang kita bandingin dari sisi politik, ya kan, mungkin lebih ke tata bicara. Atau karisma itu boleh gua ganti dengan kata profesional. Kayak itu nggak masuk sih, masuk gitu. Karena saat lu profesional terhadap sesuatu, lu juga akan berkarisma. Sih, menurut gue. Enggak. Soalnya gini, kalau profesionalism itu lebih ke responsibility. Mungkin orang yang profesionalis, orang yang punya profesionalism pasti responsibility-nya bagus gitu loh. Makanya dia nampak berkarisma. Enggak juga. Atau dia nampaknya gentle. Enggak juga. Jadi gimana? Ya mereka itu sebuah konteks yang berbeda lagi lah menurut gua. Itu udah profesionalism tuh udah beda lagi. Itu udah spesifik ke works gitu loh. Sedangkan kalau karisma itu bisa di works, bisa di appearance, bisa di tata bicara, bisa di how to treat people gitu loh. Nah, terus gue mau nanya lagi. Cewek tuh, gue gak terlalu ngerti cewek nih, tapi gue mau nanya. Bentar dulu, kok seolah gue sangat ngerti cewek? Yeah, partly. I know you. Oke. Gini. Cewek tuh lebih attract ke yang mana? Karisma, gentleman, atau yang mana? Cewek itu lebih tertarik ke cowok yang bentuknya kayak gimana pun, mau gentle, mau karisma, mau yang kayak gimana pun gak masalah. Yang penting cewek itu merasa nyaman.
Oke. Jadi gak terlalu Oke. penting gentle. Nah, tunggu. Gak terlalu penting berkarisma. Untuk membuat seseorang nyaman, pasti dong punya skill. Harus ada skill itu kan. Intinya lu ngerti apa maunya si cewek dan lu bisa penuhin, dia udah nyaman. Oke, tapi menurut gua essence mungkin lah ya, mungkin let's say kalau kita bilang cewek gitu, menurut gua mungkin mereka bakal awalnya bakal lebih tertarik ke karisma dulu sih, karena karisma itu yang sesuatu yang bisa dilihat gitu. Nah, kalau Terasa, sorry, bukan dilihat. karisma mungkin enggak. Karisma lu gak bisa kayak gini loh. Lu dari foto lu sulit mendetermine. Enggak, bukan dari foto. Enggak, First impression aja. Nah, lu gak gitu. Mereka gak mendetermine apakah lu berkarisma atau enggak dari sana dulu. Mereka lihat Pakar cewek, dari kan? Kan dia udah bilang. penampilan lu dulu. Nah, Jadi- penampilan itu dipengaruhi dari apa? Karisma lu. Bukan hanya karisma. Lu pakai jas, Ya, ya kan? berlebihan sih kalau pertama kali ketemu. Oke, sorry. Lu pakai kemeja Ah, sama lu pakai kaos polos. geng kaos polos. Terus lanjut. Ya, gua juga. Minimalism. Lanjut. Nah, lu pakai kemeja sama kaos polos. Cewek itu udah punya pandangan yang berbeda terhadap Yes. cowok yang memakai kaos polos dengan kemeja. Dari sana aja udah berbeda. Nah, kalau lu tadi bilang karisma, itu adalah gimana si cowok itu udah membawakan gayanya terhadap si cewek. Dimana dia itu udah berinteraksi. Tapi di first impression, mereka menilainya tetap dari bagaimana appearance-nya dulu. Ini sih. Ya walaupun kecuali lu datangnya loyo, gak berenergi, lemas, bingung, ya itu langsung down. Lu mau pakai jas pun lu down gitu. Tapi kalau lu datangnya sama, jalannya tegak, percaya diri, ya mereka akan melihat dulu orang yang memakai kemeja sama kaos polos, pasti yang kemeja jauh lebih tinggi dikit. Nah, penentunya kedua baru gimana. Bilang lagi nggak jago soal cewek. Playboy ini kayaknya. Lanjut. Oke. Nah, yang kedua baru gimana saat lu ngomong sama mereka, bukan hanya sekedar ngomong, gimana lu ngomongnya. Oke, gini. Gue ada sebuah pertanyaan nih. Gimana? Oke lah, let's say kalau yang cewek udahlah ya. Karena ini kalau cowok kan kalau ngebahas cewek terlalu panjang nih. Jangan. Nah, gini. Tata bahasa. Menurut lo cowok manusia orang yang gentleman, tata bahasanya itu seperti apa? Ya, gentleman tuh gak mesti ngomong ada subjek, predikat, objek juga. Ya kita ngomong apa-apa pasti ada SPOK. Cuman Ya, maksud gak mesti juga. tapi maksud gua ini lebih ke apakah bahasa kasar itu langsung mendetermine cowok ini nggak termasuk gentleman gitu misalnya. Nah, ini sering juga cewek itu terlalu cepat untuk menjudge cowok. Gue ngomongin cewek loh, tapi oke lah. Enggak, beneran. Gue ngomongin general people gitu, tapi oke, lanjut. Cewek Menarik. sangat cepat menjudge cowok. Jadi saat lu Not me, mengatakan, oke, not me. gue gak apa-apa, ini lu mau serang gue gak apa-apa, ini bener soalnya. Oke, not me. Oke. Jadi cewek itu seperti misalnya gini, kita ngomong sesuatu, udah ngomong panjang lebar bener ini semua, bagus ini, tiba-tiba kita ada sampai satu kata yang salah, bukan salah sih, keliru di tempatnya, atau tiba-tiba kita bereaksi, anjir nih, Oke. bangsat nih, Oke. Apalagi bahasanya? atau apalah ya kan. Oke, lanjut. Nah, si cewek akan melupakan 90% atau 99% yang sebelumnya diomongin. Udah, mereka fokus ke kata itu terakhir. Mereka langsung bisa mendetermine cowok ini kasar. Padahal belum tentu. Sometimes kita cowok kan bisa mengumpat. Iya. Nah. Menurut gue itu umpatan sih. Umpatan, tapi beberapa cewek, enggak beberapa sih, banyak sih. Nah, kalau gue personally gue suka pakai F word. Itu udah fix. F word itu udah paling sering keluar dari mulut gue.
S word, ya you know S word is like Ya, gue ngerti. S word, S word, A word, jarang sih, yang A jarang sih, gue pakai karena itu konotasinya rada aneh, jadi gue nggak terlalu suka untuk dipakai di bahasa gitu loh. M word, nah MF, nah itu bagi orang-orang yang sering pakai bahasa Inggris udah ngerti lah MF itu apa. Tapi biasanya itu kita mungkin itu cuman kata umpatan yang let's say cuman nyelip gitu loh ya, dan kita tuh cuman refleks, kadang-kadang bahkan refleks gitu loh, kayak lagi main misalnya kan kita sering main badminton nih, ya kan, kayak aduh nggak ke smash nih, Pip. Nah kalau lu kan anjing gitu, kalau gue kan fuck gitu. Gue biasa bilangnya anjir. Nah gue fuck gitu, nah gitu. Cuman kayak itu cuman kata-kata yang menurut gue ya udah lewat sekilas aja gitu loh. Nah tapi sometimes cewek menilainya beda. Padahal gue ngomong ke cewek nggak gitu, nggak kayak gitu sih. Enggak, lu belum jumpa banyak cewek sih lebih tepatnya. Kan gue udah bilang, lanjut. Lu belum jumpa banyak cewek. Nah banyak cewek kayak gitu. Mereka bisa mendetermine lu itu kayak gimana hanya karena lu lakuin satu kesalahan. Sedangkan ini works ke semuanya atau cuma kata-kata? Kata-kata iya, perlakuan iya, dan lain sebagainya. Lanjut. Jadi sometimes mereka melupain gitu yang udah kita effort untuk nunjukin ke dia sebenarnya kita itu kayak gimana, tapi gak dinilai sama dia, malah dia menilai langsung sisi buruknya. Walaupun memang sebagai manusia kita memiliki kecenderungan untuk menilai hal buruk duluan atau yang paling jelas diingat. Oh iya, itu gue setuju sih. Kalau manusia itu pasti ingat sesuatu yang jelek sih. Iya. Sedangkan yang baik-baik selalu dilupain. Iya, itu gue setuju. Itu banyak terjadi. So itu juga terjadi di dalam bagaimana si cewek atau orang-orang menilai seseorang. Iya sih. Orang-orang menilai juga gitu ya. Iya. Jadi bukan hanya cewek, orang-orang juga menilai gitu. So kalau dibilang gentleman mungkin memang dari appearance ya, atau berkarisma dari appearance ya, tapi bukan hanya itu. Lebih ke gimana ya, dimana kita membawakan diri kita deh. Berarti gini, jaim itu menurut lu bagus atau enggak? Kan gini, berarti kan kita dari awal tuh kita jaim untuk menunjukkan sisi kita. Misalnya let's say kita menganggap kita gentleman gitu loh, tapi kita dari awal kita jaim gitu loh. Kalau gue kayak gini, apakah gue jaim? Gue jaim, iya. Di momen apa? True. Tapi kalau misalnya gue mau deket dari cewek, gue gak pernah jaim. Ya jangan ngomongin cewek lah. Enggak, yang lain, konteksnya. Enggak, bisa gini. Kalau gue lagi mau deketin cewek, itu gue gak jaim. Karena gue menunjukin lu lebih bagus tahu bangsa-bangsanya gue dulu dan lu terima dibandingkan nanti lu ngomel gue itu kayak gini. Kalau lu udah gak bisa terima gue yang sekarang kayak gini, gue tunjukin jelek gue semua, malah gue lebih senang tunjukin ini lo jelek gue semua terlebih dahulu. Kalau lu udah gak bisa terima ya udah bye. Ya udah, itu kalau konteks cewek. Kalau konteks lain gitu. Nah, gue jaimnya itu utamanya di sisi bisnis. Itu pasti gue jaim. Gue masih jaga image dong. Itu jaim atau profesionalis? Profesionalitas bagian dari jaim, bro. Itu gue gak tahu sih, cuman ya mungkin itu benar. Lu kan gak mungkin lu sama profesional lu hahihi kayak kita ngobrol kan? Iya sih. Ya itu udah jaim. Bener sih. Nah yang kedua adalah di forum. Forum apa? Forum apapun. Oke. Forum formal, non formal, organisasi, kumpulan banyak orang, rapat, seminar, lu masih jaim. Oke. Sama teman pun lu pasti jaim. Tergantung. Gak usah bohong, kita jaim. Sedekat apa dulu? Ya kalau kayak kita deket ya kita gak perlu jaim sih. Kita gak perlu jaim aja, lu udah tahu busuk-busuknya gue udah tahu busuk-busuknya lu soalnya. Ya maksudnya ya kita kalau pertama kali jumpa orang kita pasti jaim.
Gak mungkin kita bisa langsung ngobrol, woi bro, sensor ya. Itu nggak mungkin. Bener. Kalau kita kan bisa, bro, barusan gue gini gitu. Kayak cowok tuh pasti ya cowok lah gitu loh. Soalnya kan ada kayak misalnya nih kasus di luar negeri gitu, misalnya like sexual harassment, catcalling, itu tuh kayak mereka tuh jarang di persekusi gara-gara mereka cowok. Itu hal yang biasa untuk cowok gitu loh. Masalahnya gini, di tatanan sosial kita, itu kita cowok, pria, laki-laki dituntut itu untuk gentle. Lu sebagai cowok lu masih gentle, lu sebagai pria lu masih gentle, lu sebagai tapi laki-laki lu masih gentle. kenapa nggak membuat itu sebuah keharusan? Oke, sosial menurut kita harus. Nggak keharusan untuk setiap cowok seperti itu tanpa harus melabel gentleman.